Halo para mabe, jumpa lagi dengan saya Daniel Bong Hendra. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Saya berharap semua tetap dalam keadaan baik, keadaan sehat, tetap bersemangat, tetap optimis sekalipun di kondisi pandemi seperti ini. Dimudahkan rezekinya, dikabulkan setiap doa-doanya. Amin ya teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan membahas satu topik yang menurut saya banyak menjadi perbincangan juga, yaitu seberapa penting sih mempunyai atau memiliki kendaraan pribadi. Nah, ayo, pasti semuanya, hampir semuanya punya impian bisa punya kendaraan. Di sini artinya mobil ya, mobil pribadi. Nah, kita akan bahas juga mengenai apa saja yang menyebabkan orang bisa punya keinginan untuk memiliki mobil pribadi. Apa saja yang harus diperhatikan, dan setelah itu baru silakan diputuskan. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel saya ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara tonton setiap video yang ada di channel ini, lalu berikan like jika suka dengan kontennya, subscribe dan nyalakan loncengnya untuk dapat update terbaru jika ada video terbaru di channel ini. Bantu juga share ke teman-teman yang lain jika dirasa konten ini bisa memberi manfaat juga. Udah siap teman-teman untuk kita masuk dalam pembahasan hari ini? Kalau gitu yuk kita let's go. Nah, kita tahu bahwa dari zaman kita kecil satu metode sudah seperti ditanamkan dalam bawah sadar kita, bahwa ketika kita selesai sekolah, kita mulai bekerja, mungkin kuliah sambil bekerja juga, lalu kita mulai impiannya dalam mulai punya kendaraan pribadi, mulai dari motor, lalu mobil, lalu rumah, pernikahan, dan seterusnya, properti dan lain-lain. Nah, ini saya ambil 3 alasan kenapa orang bisa punya keinginan untuk punya mobil pribadi. Umumnya karena 3 hal ini. Yang pertama adalah karena ini impian hampir semua orang. Nah, seringkali kita secara tidak langsung akan terpengaruh oleh impian banyak orang, seakan-akan itu harus menjadi impian kita juga, walaupun sebenarnya tidak harus seperti itu. Tapi itu hal yang lumrah, karena di sekeliling kita mungkin lihat orang-orang, teman-teman kita yang tadinya nggak punya kendaraan, lalu tiba-tiba dia punya kendaraan pribadi, mobil pribadi, akhirnya kita jadi kepengen punya juga. Itu hal yang wajar. Nah, yang kedua alasannya adalah, ini yang paling banyak menurut saya, yaitu untuk meningkatkan status sosial. Nah, ini yang sudah beredar pandangan di masyarakat bahwa kalau kita punya mobil pribadi, seakan-akan kita ini udah masuk ke kelas yang menengah gitu, bukan lagi orang susah, ibaratnya begitu ya. Kita meningkatkan status sosial kita di mata orang, dan itu menjadi satu hal yang sering dianggap oleh banyak orang itu hal yang penting, seolah-olah itu yang paling penting, yaitu pengakuan dari orang-orang di sekitar kita, teman kita, komunitas kita, keluarga kita, supaya dibilang, hebat nih, udah bisa punya mobil pribadi, udah beli mobil sendiri, seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah alasan ini juga sering dipakai, yaitu untuk memudahkan anggota keluarga ketika ingin jalan-jalan. Misalnya kita punya anak, punya istri atau keluarga besar yang perlu kita bawa ketika kita jalan-jalan, entah keluar kota, entah ke restoran atau apapun. Kita rasanya lebih enak kalau ada kendaraan sendiri untuk pergi sama-sama dari rumah ke tempat tujuan. Nah, 3 alasan ini yang paling sering dipakai, yang menjadi alasan kenapa orang kepingin punya mobil pribadi. Tidak ada yang salah sama sekali ya dengan 3 alasan ini. Berikutnya adalah saya ingin sampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan. Saya juga cukup rangkum dalam 3 hal yang perlu diperhatikan. Mungkin dari 3 hal ini ada salah satu yang sering kita tidak pernah pikirkan. Apa saja? Yaitu pertama adalah budget, cash flow, atau rasio utang. Nah, untuk memiliki kendaraan atau mobil pribadi itu bukan perkara seperti membeli motor yang harganya puluhan juta.
atau belasan juta. Tapi mobil itu hari ini paling murah pun yang baru ya 100 jutaan. Yang middle orang bilang ya 200 jutaan. Artinya kalau ingin memiliki kendaraan ini dan kita nggak punya cash sebesar itu, lagian juga orang jarang beli cash hari ini untuk kendaraan pribadi khususnya mobil. Artinya kita perlu rasio hutang yang benar. Artinya gini, kita pernah belajar di video-video sebelumnya, teman-teman bisa cek di video yang lain ini yang saya siapkan. Rasio hutang yang ideal adalah 30% dari penghasilan kita. Nah, bayangkan begini, kalau cicilan mobil untuk 5 tahun misalnya, per bulannya adalah 4 juta aja. Lalu dikatakan 30% dari penghasilan kita itu maksimal untuk utang atau cicilan seperti ini, seperti untuk kendaraan misalnya ya. Berarti kan kita harus punya minimal penghasilan di atas 10 juta baru ideal untuk nyicil mobil, betul nggak? Kalau kita paksakan, misalnya penghasilan kita di bawah 10 juta, yang terjadi apa? Ini resiko. Resiko bisa gagal bayar, resiko bisa kesulitan untuk mencari pinjaman ketika jatuh tempo dari cicilan itu, dan resiko yang paling parah sebenarnya adalah stres ketika dikejar-kejar hutang, ya kan? Nah, ini harus diperhatikan. Jangan sampai kita memaksakan diri untuk punya mobil pribadi saat kemampuan finansial kita belum cukup, hanya karena kita mengejar status sosial. Ini berbahaya ya. Nah, yang kedua yang menurut saya yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk membeli kendaraan atau mobil pribadi adalah coba pikirkan frekuensi kita untuk keluar menggunakan mobil. Misalnya selama ini kita menggunakan motor, tiba-tiba kita punya keinginan punya mobil. Nah, bayangkan seberapa sering Anda akan menggunakan mobil itu. Misalnya alasannya untuk antar keluarga kah, jalan-jalan kah, seberapa sering? Kalau sangat sering, mungkin itu bisa jadi pertimbangan supaya punya mobil pribadi ketimbang naik angkot atau kendaraan umum atau transportasi umum yang biayanya bisa jauh lebih tinggi kalau jumlah anggota yang harus berangkat tuh banyak. Tapi kalau jumlah anggotanya sedikit, lalu frekuensi perginya mungkin cuma hari Sabtu dan Minggu, itu pun nggak setiap minggu misalnya, karena kan nggak semua orang harus jalan-jalan setiap minggu ya. Kalau budgetnya nggak ada, kenapa harus dipaksakan untuk jalan-jalan setiap minggu? Lebih baik hidup nyaman tanpa terikat hutang ketimbang memaksakan jalan-jalan lalu berhutang. Setuju nggak? Nah, yang ketiga, menurut saya ini biaya yang sering kali orang tidak pernah bayangkan. Ketika punya mobil pribadi, biaya yang timbul sebenarnya bukan hanya cicilan terhadap mobil itu. Selain DP yang harus dikejar di awal ya, DP itu kan cukup besar. Tapi masalahnya bukan pada cicilan per bulannya yang misalnya 4 juta, 3 juta itu bukan. Masalahnya adalah banyak biaya yang mengikuti ketika kita punya mobil pribadi. Apa saja? Pertama, asuransi. Ya oke lah, mungkin nggak semua orang mau beli asuransi. Atau yang all risk mungkin nggak semua orang mau, karena mahal gitu kan. Yang kedua adalah biaya perawatan. Kendaraan kalau mau awet ya harus dirawat. Kalau mau dirawat ya harusnya reguler, artinya rutin, setiap bulan kah atau setiap 2 bulan kah, itu harus dirawat, dan itu ada biaya. Walaupun oke, mobil baru ada free perawatan untuk beberapa bulan pertama, misalnya ganti oli di situ atau pengecekan rutin, ya kan, itu ada memang. Tapi setelah itu kan mobil dipakai nggak cuma dalam 2 bulan 3 bulan, tapi kan kalau bisa sepanjang atau selama yang kita bisa, seperti itu ya. Artinya ada maintenance yang harus, biaya maintenance yang harus kita bayar, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah biaya spare part. Tidak bisa dipungkiri, apapun kendaraan yang kita punya, secanggih apapun mereknya, tetap aja akan ada tiba saatnya kita harus mengganti spare part kendaraan itu, dan itu tidak murah. Contoh yang simpel deh ya, ban kalau mobil pasti harganya minimal hampir 1 juta satu ban ya. Nah, itu biaya spare part. Bagaimana kalau terjadi kecelakaan, ada penyok, ada ini itu, ada spare part yang harus diganti ketika kita check up mobilnya, lalu bilang, oh ini harus diganti, filternya harus diganti, ini bla 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 harus diganti. Akhirnya biaya menjadi bengkak.
Nah, berikutnya yang perlu diperhatikan juga adalah biaya yang timbul, salah satunya adalah bensin. Nah, menggunakan mobil pastinya bahan bakar yang diperlukan akan lebih mahal ketimbang menggunakan motor, karena konsumsinya pun beda. Mungkin kalau motor bisa 1 liter itu berbanding dengan 30 kilo, tapi mobil tidak seperti itu. 1 liter mungkin cuma bisa 10 kilo itu kalau nggak macet. Kalau kondisinya macet lebih dari itu, ya kan. Lalu apalagi yang keluar, yaitu ada tol. Orang bawa kendaraan motor aja pengen cepet, mobil apalagi, ya kan. Mau nggak mau akhirnya pilih tol supaya nggak kena macet di jalanan biasa. Akhirnya biaya pun jadi ada lagi, biaya tol. Sehari kalau perjalanan Anda cukup jauh dan memasuki beberapa tol, kegiatan Anda cukup rutin, akhirnya biaya tol itu akan terasa juga kalau Anda mulai coba catat. Misalnya sehari masuk tol sekian, coba Anda itu sebulan bisa habis berapa untuk uang tol aja. Yang berikutnya adalah biaya pajak kendaraan. Biaya ini memang muncul hanya setahun sekali, tapi jangan salah, biaya ini nggak murah. Semurah-murahnya sekarang biaya pajak berapa sih? 3 juta mungkin ya, atau di atas itu, tergantung tipe kendaraannya pastinya, cc-nya, tahunnya, ya kan, harga kendaraannya itu sendiri itu akan mempengaruhi pajak. Nah, biaya berikutnya yang tidak sering luput dari perhatian adalah misalnya dulu rumah kita belum punya mobil, ya sudah nggak ada apa-apa, ya plong-plong aja. Begitu punya mobil, karena kita pengen catnya lebih terawat supaya panjang umur, catnya nggak cepet luntur atau nggak cepet kusam, ya kan. Kita pengen kalau hujan nggak kena hujan mobilnya, kalau panas nggak kena matahari, kan seperti itu. Akhirnya kita perlu biaya bikin kanopi. Misalnya di rumah itu kita bikin kanopi, gimana caranya supaya mobil ini aman gitu kan, atau bikin garasi. Akhirnya kan ini jadi biaya tambahan yang tadi yang nggak perlu bikin, kita harus bikin, betul nggak? Nah, ini adalah biaya-biaya yang timbul yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan memiliki mobil pribadi. Nah, setelah mendengar biaya-biaya seperti tadi, tinggal kita yang memutuskan apakah kita tetap harus punya mobil pribadi. Kalau zaman dulu menurut saya iya, itu akan menjadi impian semua orang, karena kalau kita keluar kota pasti lebih mudah dengan kendaraan pribadi, lebih nyaman. Karena untuk sebagian orang yang risih, ya kan, nggak nyaman duduk di mobil orang lain, itu pasti mobil pribadi menjadi lebih nyaman, lebih bebas gitu kan. Tapi hari ini zaman sudah berubah, berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Di hari ini sudah banyak kendaraan online, entah itu GrabCar, GoCar, atau apapun itu. Bahkan transportasi umum pun sudah semakin membaik. Misalnya ada kereta api yang dulunya kambing bisa naik, sekarang sudah enggak. Kereta api ya orang aja yang masuk, ya kan. Lalu ada LRT, MRT, ada banyak, pasti akan terus dibangun transportasi umum. Memang tujuan pemerintah adalah untuk mengurangi pemakaian mobil pribadi. Nah, dengan adanya pilihan alternatif seperti saat ini, bukan seperti 10 tahun yang lalu di mana kita nggak punya pilihan selain punya mobil pribadi. Kembali lagi, pilihan akhirnya, keputusannya tetap di tangan teman-teman, karena toh yang berutang Anda sendiri, yang berurusan dengan cicilannya toh Anda sendiri, bukan saya atau bukan orang lain. Jadi itu silakan diputuskan sesuai dengan kebutuhannya. Intinya menurut saya itu tadi, jangan paksakan diri untuk punya mobil pribadi di saat keuangannya belum ideal. Itu berbahaya, ya. Toh hari ini pun orang nggak punya mobil pribadi pun masih bisa kemana-mana kok, masih ada kendaraan lain. Kalaupun harus sewa masih ada, toh budgetnya bisa disesuaikan. Ada orang yang bilang gini, kalau kepengen makan sate kambing, ya beli aja satenya. Ngapain beli kambingnya? Kan mesti diurusin kambingnya, mesti bikin kandang, mesti bikin ini itu, mesti kasih makan, seperti itu. Tapi itu bukan berarti yang beli mobil pribadi itu salah mengambil urusan. Toh kalau mereka mampu ya silakan. Nah, segitu dulu video dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video-video yang lain. Jangan lupa subscribe ya, dan share. Ciao.